semuanya, balik lagi ke channel aku. Jadi hari ini aku mau bikin review plus first impression buat LA Girl Pro HD Coverage Foundation. Nah ini dia produknya. Dia ini baru-baru aja kayaknya rilis di dunia permakeupan. Jadi ini LA Girl itu adalah merek brand makeup yang terkenal sama concealernya, yaitu LA Girl Pro HD Concealer. Itu di-rave banget sama orang-orang karena murah dan kualitasnya bagus banget, coveragenya bagus dan lain-lain. Hari ini aku bakal review plus first impression foundation ini, sama juga review plus first impressionnya buat Silly Blender atau Silly Sponge yang lagi hype banget juga di dunia permakeupan. Nah, jadi sejujurnya banget aku tuh udah nyobain LA Girl Pro Coverage Foundation ini, tapi aku waktu itu pakainya dengan buffing brush. Yang buffing brush itu yang kayak gini yang biasa aku pakai buat foundation, dan aku juga udah coba pakai beauty blender. Nah, maksud aku kenapa aku udah coba dua itu karena aku pengen video ini lebih ke pengaplikasiannya juga pakai Silly Blender. Jadi aku juga pengen review pakai ini biar kalian juga dapet review aku buat Silly Blender ini, karena kan ini juga belum lagi bener-bener baru masuk banget, dan mungkin banyak orang yang kayak bingung gimana caranya pakai gini buat aplikasiin foundation dan sebagainya macamnya. Aku bakal jelasin perbedaannya hasil dari pakai ini sama pas aku pakai brush atau beauty blender sebelumnya. Jadi kalau kalian penasaran gimana review plus first impression aku buat foundation dan Silly Blender ini, just keep on watching. First of all, aku suka banget sama packagingnya ini. Maksudnya kayak LA Girl itu adalah salah satu brand makeup yang murah, tapi coveragenya itu niat banget, gak kayak foundation yang lain kayak misalkan CoverGirl biasa suka ngeluarin foundation tapi di tube. Aku kurang suka pakai tube karena kayak gimana ya, kita tuh ngebayar makeup pakai duit, kita pengen pasti packagingnya itu ada niatnya gitu nggak sih. Kayak ini kan kelihatannya tuh gimana ya, ada pumpnya, itu tuh plus banget ada pumpnya. Jadi ini tuh ngingetin banget sama Makeup Forever HD Foundation. Nah jadi ini yang Makeup Forever HD Foundation, ini yang LA Girl Pro Coverage Foundation. Emang kurang mirip karena ini yang Ultra HD. Kalau kalian pernah lihat yang Makeup Forever yang packaging lama, ini super mirip banget, bisa dilihat. Buat aku packagingnya itu 5/5 karena bagus banget menurut aku. Ada pumpnya, semua orang pasti suka banget ada pump karena kita bisa kontrol seberapa banyak produk yang kita mau pakai. Dan di sini ada 0.95 fluid ounce atau 28 ml. Dia lebih sedikit daripada standarnya foundation karena mayoritas foundation yang ada di belakang aku ini itu 30 ml dan ini cuma 28, beda tipis, cuman you get the point. Nah, kalau buat foundationnya ini sendiri, dia itu klaimnya itu medium to full coverage dan smooth, long wearing, flawless looking finish, illuminating. Jadi dia akan kelihatan dewy, gak matte sama sekali. Buat Silly Blendernya itu, ini bentuknya kayak gini. Dia itu tuh bentuknya kayak apa ya? Aku gak tahu juga, aku gak pernah ngeliat sesuatu yang mirip kayak gini. Cuman dia tuh super fleksibel. Ini kayak lebih ke selipan bra gitu kalau kalian pernah lihat, atau kalian pernah lihat yang bra yang ditempel kayak karet gitu. Ini persis banget kayak gitu. Makanya sekarang juga lagi di-rave banget pakai nipple cover buat jadi kayak beauty blender gitu. Dan maksud dari produk ini adalah, kalau kalian tahu beauty blender itu kan punya pori-pori ya. Kalau dia ada pori-pori, dia pasti lebih menyerap produk yang kita pakai. Jadi misalkan kita pakai foundation atau pakai concealer, kalau kita pakaiin beauty blender buat aplikasi ini ya, jadi dia pori-pori dari beauty blender itu akan menyerap produk yang kita pakai juga. Di lain sisi tuh kayak ngerugiin kita karena kita kayak bayar makeup kita tapi kebuang juga karena beauty blender ini. Nah, maksudnya dari Silly Blender atau Silly Sponge ini adalah dia itu nggak punya pori-pori sama sekali, jadi nggak akan menyerap produk apapun yang kita aplikasiin. Jadi kamu bakal istilahnya tuh save money karena produk yang kamu pakai itu nggak kebuang atau keserap ke aplikatornya. Jadi maksudnya coverage yang kamu dapat bakal lebih banyak daripada pakai beauty blender. Bahkan maksud dari Silly Blender atau Silly Sponge ini adalah kamu hanya pakai setengah dari pengaplikasian yang biasa kamu pakai. Misalkan kamu pakai 2 pump, kalau pakai ini kamu bisa pakai cuma 1 pump. Satu hal lagi yang orang-orang merasa ini keren banget karena ini cara cucinya tuh gampang banget, gak kayak beauty blender. Karena kalau pakai beauty blender kan kamu harus kayak pakai sabun khusus atau dipakai dipencet-pencet atau gimana segala macam, dan kadang susah bersihnya, kayak bener-bener bersih itu susah. Kalau ini tiap abis pakai tuh gampang banget cucinya, tinggal pakai sabun yang biasa aja, itu tinggal dilumurin ke sabunnya, baru tinggal dibilas dan udah itu udah bersih seperti baru. Jadi maksudnya tuh jauh banget lebih praktis. Nah itu dia. Oke, jadi segitu aja buat intro dari dua produk ini yang akan aku coba. Aku tuh biasanya nggak gitu banyak pakai foundation. Biasanya aku tuh 2 pump buat satu muka. Cuman katanya kan ini
kita bisa lebih dikit pemakaiannya karena pakai Silly Blender. Jadi kita coba pakai one pump dulu ya. Nah, aku biasanya langsung ngedot aja, kasih dot di seluruh muka aku. Oke, baru kita akan mulai blend pakai ini. Juga masih kayak bingung gitu gimana cara pakainya. Jadi aku kayak tekan-tekan aja. Jadi first impression aku buat foundationnya, dia itu super smooth banget. Jadi kayak pas diaplikasiin tuh nggak ada namanya tuh kita susah ngeblend, bener-bener gampang banget di blendnya. Dan apa namanya, memang full coverage banget. Jadi sedikit itu tuh goes a long way. Karena emang bener katanya medium to full coverage foundation. Jadi sedikit aja tuh udah nggak cover banyak dan udah cukup buat semua muka kita satu pump aja. Yaitu aku pribadi. Dan memang hasilnya itu illuminating banget. Aku nggak tahu kalau kalian bisa lihat. Tapi ini bener-bener kayak apa ya, dia tuh dewy banget katanya, nggak matte sama sekali. Kalau buat Silly Blender atau Silly Sponge-nya ini, aplikasiannya itu juga apa namanya, cepet ya. Kalau misalkan menurut aku kayaknya lebih suka pakai ini daripada Beauty Blender. Kalau aku pribadi kalau pakai Beauty Blender tuh suka dapetin bentuk-bentuk dari apa sih, lingkaran-lingkaran Beauty Blendernya atau gimana, aku juga nggak paham. Dan karena kalau pakai Beauty Blender juga saking dia nyerap produknya itu tuh kadang tuh nggak ada juga yang kena di muka kita, kayak sedikit banget. Jadi coverage-nya tuh kadang tuh nggak kelihatan sama sekali. Dengan ini dia tuh kayak apa ya, cepet banget tappingnya, digini-giniin aja. Tapi dia tuh udah nge-cover banget dan dia nggak nyerap sama sekali. Obviously dia nggak akan bisa nyerap apapun. Jadi kita tuh bener-bener bisa manfaatin semua produk yang kita pakai ke seluruh muka kita, dan kayaknya dia juga nggak merubah hasil dari foundation itu sendiri. Karena kan kalau kita pakai Beauty Blender itu pasti kan hasil foundation kita akan lebih dewy karena air yang dari Beauty Blendernya juga. Jadi hasilnya tuh jadi lebih dewy walaupun kita pakai foundation yang matte. Kalau misalkan pakai ini tuh true to the foundation. Jadi kalau misalkan kamu pakai foundation yang matte, ini bakal kasih kamu finish yang matte. Dan kalau kamu pakai yang dewy, kamu bakal tetap dapetin yang dewy. Jadi menurut aku tuh ini nggak akan merubah finish dari foundation. Nah, kalau misalkan aku mau bandingin sama pengaplikasian pakai brush, kalau pakai brush itu sama aja, nggak ada bedanya sama sekali. Bedanya mungkin kalau pakai brush kan kadang kita suka ada kayak garis-garis dari rambut-rambut brushnya itu. Kalau pakai ini nggak ada sama sekali. Jadi ini hasilnya buat satu pump aja di muka aku. Menurut aku ini udah cover banget. Tapi kayaknya aku bakal nambahin satu pump lagi. Soalnya kayaknya kalau baru satu pump itu dia masih medium coverage. Jadi mungkin kalau buat dapetin full, bener-bener full coverage, kita harus build up. Nah, ini dia hasil dari dua pump, bener-bener full coverage, finishnya bagus banget. Aku super suka banget foundation ini. Jujur banget nih, sebelum dari aku pengen bikin ini, aku juga udah jatuh cinta banget waktu pertama kali aku pakai ini. Jadi emang aku nggak heran. Nah, sebenarnya Silly Blender ini nggak dibilang bisa buat concealer juga. Cuman aku pengen coba gimana pengaplikasiannya kalau buat blend concealer. Jadi aku bakal pakai ini, Collection Lasting Perfection Concealer. Aku bakal taruh di tempat-tempat yang biasa aku taruh. Jadi tadi aku udah pakai concealer, biasa seperti yang kalian lihat tadi di mana aja. Aku udah aplikasinya pakai Silly Blender. Nah, jadi hasilnya itu sama aja kayak pakai foundationnya, nggak ada yang beda. Cuman memang karena bentuknya yang dia kurang ada yang runcing gitu, jadi memang agak susah buat masuk ke bagian yang dekat-dekat hidung sini, yang inner corner itu agak susah. Jadi agak harus diblend pakai jari juga buat yang di sininya. Dan itu doang sih komplainnya. Selain itu nggak ada, sama aja, sama bagusnya. Ini aku udah set pakai powder karena tadi aku takut muka aku creasing, jadi aku langsung cepet-cepet pakai powder. Buat Silly Blendernya aku rekomen banget karena emang bener-bener bagus banget menurut aku. Aku lebih suka daripada Beauty Blender karena juga kan Beauty Blender tuh perlu kayak pakai air apa segala macam, apalagi kalau kita lagi make upan lupa dibasahi itu males banget. Kalau ini kan bener-bener cuma tinggal pakai aja, nggak harus diapa-apain. Jadi menurut aku rekomen banget, dan dia lebih murah daripada Beauty Blender jauh. Nah, jadi aku bakal lanjutin semua makeup aku, dan habis itu aku juga bakal update kalian gimana foundationnya, karena kan dia bilangnya long lasting. Jadi aku pengen kasih ke kalian juga berapa lama dia tahannya. Jadi aku bakal lanjutin pakai vlogging style gitu. Aku bakal update terus gimana foundationnya sampai 8 jaman kali ya. Jadi kalau kalian penasaran gimana ketahanan foundationnya dan review aku sepenuhnya pakai foundation ini,
jangan kemana-mana, just keep on watching. Hai semuanya, jadi aku baru aja selesai bikin video aku yang barusan. Enggak, aku lagi pengen bikin video yang lain sih sebenarnya. Aku lagi pengen ngebut bikin banyak video karena mumpung lagi liburan. Jadi aku udah lewat sejam dari abis bikin video yang LA Girl tadi. Dan kalau aku zoom kalian bisa lihat gimana foundationnya. Emang full coverage banget. Menurut aku masih flawless banget, gak ada yang crack atau udah oily. Ini baru lewat sejam sih. Nanti aku bakal update kalian lagi. Jadi aku sekarang masih di kosan, masih mau filming video-video yang lain. Hai semuanya, jadi sekarang udah jam 5 lewat 15, jadi udah hampir jam setengah 6 sore. Dan sekarang keadaan dari foundationnya kayak gini. Jadi yang aku notice, nih aku ngeliat kaca. Jadi yang aku notice itu sebenarnya sih pretty much sama aja sama yang dari awal aku aplikasiin. Cuman sih bedanya memang di bagian hidung aku udah agak kayak sedikit hilang gitu foundationnya. Mungkin karena aku keringatan biasanya, soalnya aku kalau keringatan di hidung aku pasti kena keringat. Cuman itu sama juga kalau aku pakai kacamata, jadi suka kayak keangkat gitu. Tapi itu kayak semua foundation aku pasti kayak gitu. Jadi buat aku itu normal-normal aja, maksudnya bukan salah foundationnya. Terus dia yang lain itu masih sama aja, kayak kalian bisa lihat di sini kontur aku sama bronzer masih ada di situ, nggak hilang sama sekali. Blush juga sama highlight sama sekali nggak hilang. Nih sama sekali nggak hilang, jadi aku impressed banget. Aku sama sekali nggak touch up powder sama sekali, tapi aku juga sama sekali nggak ada oily. Seperti yang kalian nggak ada oily sama sekali. Tapi itu juga karena aku kulit kering. Tapi menurut aku ya, biasanya tuh aku walaupun aku kering, aku tuh pasti bakal berminyak juga eventually. Kayak misalkan pakai foundation apapun, aku pasti akan berminyak juga. Tapi yang ini tuh surprisingly aku sama sekali nggak ada minyak sama sekali. Parah, bagus banget. Padahal tadi finishnya seperti yang tadi kita lihat bareng-bareng, itu finishnya kan dewy gitu ya, illuminating gitu. Jadi maksudnya hebat banget, dia nggak gampang jadi minyak. Padahal kan dia nggak klaim jadi matte, tapi dia bener-bener nahan minyaknya bagus banget. Parah nih. Hai semuanya, jadi aku mau last check in. Jadi sekarang udah jam 8 malam. Dan ini foundationnya sekarang udah kayak gini. Aku mau ngaca juga biar aku lihat. Bener, aku nggak oily sama sekali. Dan kontur, bronzer, sama blush aku masih ada. Jadi ini foundationnya parah banget bagusnya. Dan ya maksudnya emang 8 jam gak lama-lama banget sih. Ini aku maksimal pakai makeup itu bisa kayak 10 jaman gitu. Tapi maksudnya ini udah yang standar pakai foundation setahu aku udah 8 jam. Jadi kayak gini makeupnya, seperti yang kalian bisa lihat. Pretty much semuanya tuh masih ada banget. Dan aku seneng banget sama foundation ini. Bener-bener masih full coverage dan masih nahan semua yang ada di atasnya. Jadi highlight aku juga masih ada. Gila banget sih. Inti dari review aku pasti kalian udah tahu, aku suka banget sama foundation ini. Aku bisa kasih kayak 5/5 saking aku sukanya. Coveragenya bagus, finishnya bagus, lasting powernya bagus. Bener-bener gak ada yang negatif yang aku bisa bilang dari foundation ini. Parah, ini bagus banget dengan harganya yang affordable menurut aku, secara 110.000 doang. Karena dibandingin foundation lain udah mahal, belum tentu sebagus ini. Jadi kalian harus cepet beli. Ini foundationnya kayak menurut aku bisa jadi my top favorite foundation ever, like holy grail gitu. Oke, jadi segitu aja buat videonya dan buat reviewnya kali ini. Jangan lupa juga komen di bawah kalian mau review foundation atau eyeshadow palette atau lipstick atau apapun, komen di bawah. Jadi aku bisa review spesifik produk gitu, karena aku pengen banget mulai review-review produk. Jangan lupa klik like-nya kalau kalian suka video ini, dan juga jangan lupa subscribe ke channel aku buat dapat notifikasi tiap aku upload video. Dan aku bakal ketemu kalian di video aku yang selanjutnya. Dadah!